Semua di antara manusia bisa langsung menerima ayat kauliyah ini. Apalagi diuji dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ummi. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi dia membawa Al-Quran yang isinya luar biasa. Akan menyimpulkan bahwa alam ini diciptakan, diatur oleh zat yang maha kuasa. Antara dua lautan itu ada pembatas. Yang masing satu-satu sama lainnya tidak bisa saling melampaui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat sekalian, setelah kita mengetahui kandungan makna ilah, komponen yang berikutnya harus kita ketahui juga agar syahadat kita dapat merubah kehidupan kita adalah bagaimana cara mengenal Allah. Dia adalah gaib. Dia tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Bagaimana caranya? Sesuatu yang gaib itu harus menjadi sesuatu yang kita merasa tenang, merasa cinta, merasa rindu, ingin selalu bersamanya. Bagaimana cara mengenal? Maka ini menjadi bagian yang penting juga untuk kita ketahui bahwa cara jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada dua macam, yaitu membaca ayat Allah yang bersifat kauliyah, yang bersifat perkataan, ada di dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah membaca ayat Allah yang bersifat alam. Kedua cara ini harus dipegang kuat, harus beriringan, harus sinergi. Tidak bisa kita ambil salah satunya saja. Yaitu yang pertama adalah ayat kauliyah Al-Quran. Boleh jadi tidak semua di antara manusia bisa langsung menerima ayat kauliyah ini. Apalagi diuji dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ummi. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi dia membawa Al-Quran yang isinya luar biasa. Diuji, maukah dia percaya terhadap Al-Quran tersebut? Ternyata Al-Quran menceritakan tentang hal-hal yang di luar batas nalar manusia, logika akal mereka. Al-Quran juga sejalan dengan nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai alam semesta yang terjadi, yang bisa kita saksikan. Maka ayat-ayat kauliyah ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Jika masih ada keraguan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, silakan fa'tu bi suratin min mithlih. Buatlah tandingan Al-Quran itu, satu surat saja. Bahkan ajak wad'u syuhada'akum min dunillah. Selain penolong-penolong kamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak untuk membuat kitab tandingan Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Tidak akan pernah bisa. Ini menunjukkan kelemahan kita, bahkan menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, akan tapi min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dari Nabi, dari manusia, tentu akan bisa disaingi, dibuat tandingan. Ternyata tidak bisa. Maka cara yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauliyah sudah dijaga, dijamin oleh Allah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran secara tulisan dijaga, baik dijaga dalam tulisannya maupun di dalam dada-dada para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian ayat tentang alam, Al-Kauniyah, bicara tentang alam saja, ini sudah cukup sebenarnya untuk menjadikan seseorang itu menerima Islam. Karena ayat-ayat alam yang dahsyat ini akan menyimpulkan bahwa alam ini diciptakan, diatur oleh zat yang maha kuasa.
Kita ambil ada banyak ilmuwan yang masuk Islam gara-gara alam. Apa penyebabnya? Seorang ilmuwan yang menemukan pertemuan antara dua laut. Dia kira dia yang pertama kali menemukan hal itu. Menjadi sebuah penemuan yang luar biasa. Ternyata dia bukan yang pertama. Sebelum dia sudah ada yang mengungkapkan hakikat tersebut. Siapa? Dia cari-cari, ternyata ada dalam Al-Quran, ada di dalam ayat qauliyah, yaitu dalam surat Ar-Rahman dan dalam surat yang lainnya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dua lautan itu ada pembatas yang masing satu-satu sama lainnya tidak bisa saling melampaui. Kagetlah dia. Dia pikir dia yang pertama kali menemukan hal itu. Ternyata Al-Quran. Setelah dia kemudian dia beriman. Ayat-ayat kauniyahnya dikuatkan dengan ayat-ayat kauliyah. Ternyata ayat kauliyah lah yang menghantarkan dia bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Begitu juga seorang ilmuwan yang meneliti tentang fungsi kulit. Ya. Bahwasanya yang membuat seseorang itu merasakan sakit itu adalah kulitnya. Ada dinding yang melindungi diri kita. Kulit ini yang merasakan sakit, kita dicubit, kena panas dan lain sebagainya. Dia pikir dia yang menemukan itu. Ternyata Al-Quran sudah lebih dulu mengungkap hal tersebut. Dalam Al-Quran surat An-Nisa menceritakan tentang kisah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, mereka akan masuk neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika juluduhum, kulit mereka itu merasa angus, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulitnya itu dengan kulit yang lainnya. Agar apa? Liyadzuqul azab, agar merasakan azab tersebut. Ternyata Al-Quran sudah mengungkapkan bahwa yang merasakan pedihnya itu adalah kulit. Maka masuk Islam, berimanlah orang tersebut. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah menjadikan seseorang tunduk. Termasuk tukang sihirnya Fir'aun. Ketika beradu kekuatan dengan mukjizat Nabi Musa, tongkat. Dia mengetahui bahwasanya tongkat Nabi Musa itu bukanlah sihir. Tapi dia adalah mukjizat, dia adalah ayat-ayat alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun beriman dan imannya pun dahsyat. Jadi kalau seseorang hanya mengandalkan ayat-ayat kauniyah saja, tidak mau menggunakan ayat kauliyah, di sana boleh jadi dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia akan mencari dengan dugaan-dugaan, dengan prasangka-prasangka mereka. Memahami sesuatu harus dengan logika. Memahami sesuatu hanya dengan teori. Dengan kaidah prinsip yang bisa diukur dengan indera. Di sanalah mereka akhirnya sesat. Mereka memperhatikan alam, tetapi meninggalkan ayat kauliyah. Ini alam luar biasa. Pasti ada yang menciptakannya. Tapi mereka tidak membaca Al-Quran. Akhirnya dia sangka, dia duga bahwa alam ini diciptakan oleh dewa. Ada kekuatan. Tetapi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah dia akan sesat dari jalan yang benar. Maka di sini pentingnya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedahsyatan alam ini, keterpukauan kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala alam ini harus diperkuat dengan keterpukauan kita, ketakjuban kita dengan ayat-ayat kauliyah. Itulah ulil albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi yang mau berpikir, memiliki kecerdasan. Siapa mereka? Yang memadukan ayat alam dengan ayat kauliyah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yazkurun, berzikir, membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis. Wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan ayat alam. Tetapi lihatlah orang-orang Bani Israel, ketika semuanya harus diukur dengan
dengan akal logika. Mereka mengatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Surat Al-Baqarah ayat 118. Mereka mengatakan kami nggak akan beriman kepada engkau wahai Nabi Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Kalau segala sesuatunya harus diukur dengan indera, maka selamanya mereka tidak akan pernah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qultum ya Musa, ingatlah ketika kalian berkata wahai Bani Israel ya Musa kepada Nabi Musa, wa qala allazina la ya'lamuna, berkatalah orang-orang yang mereka tidak mengerti, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah, kenapa Allah tidak langsung bicara kepada kami atau datangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami langsung. Mereka menginginkan beriman kepada Allah kalau bisa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Maka disinilah pentingnya kita mengenal dua cara mengenal Allah, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.